Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan JIPC Official TV. Saya sekarang berada di perempatan Jalan Pertanian. Yang sebelah kanan saya adalah jalan menuju Desa Buntu. Kemudian ini jalan Jales masuk Desa Mujur Lor dan Desa Mujur. Kita akan keliling ke sebuah desa yang sangat terkenal dan merupakan desa keramat, yaitu Desa Gentasari. Banyak hal yang istimewa di desa ini. Apa saja? Kita ikuti sampai selesai. Berdasarkan situs Desa Gentasari, diperkirakan berdiri pada abad 19, tepatnya tahun 1885 Masehi. Sebelum menjadi Desa Gentasari, dulu masih menjadi bagian atau satu wilayah dengan Desa Pabrasan yang dipimpin oleh lurah atau kepala desa bernama Ki Trapati yang saat ini dimakamkan di Desa Kedawung. Berdasarkan catatan sejarah admin, saat itu stasiun Kroya sedang dibangun dan diresmikan tahun 1887. Di masa itu Kroya sebagai bagian dari Mancanegari Kilen masih dalam kekuasaan Belanda. Warga yang memimpin babat hutan adalah Ki Dipakarsa. Kemudian wilayah yang dibersihkan sebagai pemukiman diantaranya adalah wilayah Grumbul Gentan yang dulunya bernama Hutan Alas Cisemu. Dalam catatan sejarah admin juga disebutkan bahwa saat itu Belanda membangun jalan yang disebut Jalan Diandales di sebelah timur berbatasan dengan Desa Mujurlor. Pada saat babat hutan itulah sebagian warga mendengar suara genta, yaitu sejenis lonceng yang digalungkan di leher sapi. Dan pada akhirnya secara demokratis disepakati untuk diberi nama Desa Gentasari. Dan Ki Dipakarsa sebagai lurah atau kepala Desa Gentasari pertama. Ada 8 kepala desa yang memimpin Desa Gentasari yang tercatat dalam sejarah, yaitu yang pertama adalah Dipakarsa 1885 hingga 1927, Ponawangsa Wirja 1927 hingga 1945, Haji Arsowirjo 1945 hingga 1972, Satyah Joyo Supono 1972 hingga 1989, Parwoto Sudarman 1989-1998, Sodikun Sumami Harjo 1999 hingga 2007, Budiarto 2007, 2012 dan 2012-2019, kemudian Budi Harsono 2019 hingga 2025. Di tengah Desa Gentasari ini dibelah oleh jalur kereta double track ini jurusan Kroya, Purwokerto, Cirebon hingga Jakarta ya. Ini double tracknya dibangun tahun 2014 dan sebelumnya peninggalan Belanda tahun 1912. Ya, untuk yang melihat jalanan rusak, memang jalan ataupun infrastruktur jalan di Desa Gentasari ini 80% rusak ya. Ini kalau hujan terlihat sekali ya, ini karena musim terang pun sudah terlihat ataupun tetap terlihat jalanannya rusak. Kabarnya akan dibangun 4 titik di tahun 2024 bulan Juli hingga Agustus ya. Kita lihat Desa Gentasari ini jalan yang rusak menuju ke barat aja mungkin 3 km lebih ya. Kalau dibangun 4 titik ya paling tidak nih membutuhkan 20 km diperbaiki, ini hancur jalannya bro. Namun di desa ini juga terlihat banyak rumah mewah ya, karena desa ini merupakan desa para sultan di Kecamatan Kroya ya, dari bisnis jamu tradisional. Jika Anda yang berada di luar Cilacap ataupun di luar Pulau Jawa dan sering meminum obat jamu Cilacap, nah di Desa Gentasarinya inilah pusatnya ya, pusat jamu tradisional Cilacap.
Inilah mengapa Desa Gentasari disebut istimewa ataupun sebagai desa yang sakti, karena telah melahirkan para sultan ataupun miliarder sekabupaten Cilacap. Jumlahnya pun lusinan, lur. Desa ini juga melahirkan tokoh Mbah Darman atau Sudarman atau Darmanan yang dikenal mendukung dan mensuplai tentara rakyat maupun tentara peta dalam merebut kemerdekaan maupun mempertahankan kemerdekaan. Beliau Mbah Darmanan adalah kakek dari Jenderal Susilo Sudarman. Tentu saja istimewanya adalah saat membantu tentara peta pimpinan Daidanco Sudirman untuk menuju ke Bogor dengan alasan akan mengikuti pelatihan peta, yang ternyata di perjalanan setelah dibekali oleh Darmawan diserang ataupun ada isu bahwa Daidanco Sudirman hendak dibunuh oleh Jepang, sehingga terjadi pertempuran antara Kerawang dan Bekasi. Sebagian tentaranya adalah dari Batalion Kroya pimpinan Daidanco Sudirman. Dari catatan sejarah inilah kemudian Daidanco Sudirman memberontak kepada Jepang dan melakukan perang gerilya. Jadi titik awalnya adalah Batalion Kroya dan Desa Gentasari sebelum terjadinya pemberontakan ataupun gerilya pasukan Jenderal Sudirman. Desa ini juga merupakan lumbung padi di Kabupaten Cilacap ya, dalam kategori desa. Untuk kategori kecamatan memang di Cilacap Timur ada Kecamatan Adipala, Kecamatan Kroya, Kecamatan Binangun, dan Kecamatan Nusa Wungu sebagai penghasil padi yang menyumbang cukup besar kepada Kabupaten Cilacap, sehingga Kabupaten Cilacap selalu berada di ranking 3 sampai ranking 1 penghasil padi atau beras terbesar di Jawa Tengah ya. Biasanya bersaing dengan daerah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sragen. Desa ini juga melahirkan 2 menteri, yaitu Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Menko Polhukam juga sekaligus Dubes Indonesia untuk Amerika, Jenderal Susilo Sudarman, kemudian juga Menteri Perikanan dan Kelautan Indroyono Susilo. Nah, ini masuk Desa Bayeman ya, atau Grumbul Bayeman. Ini di Desa Gentasari itu jalanannya juga rusak ya, kurang lebih sepanjang 3 km ke arah barat, kemudian ke arah utara juga kurang lebih 3 km, ke arah selatan juga 3 km. Ya, ke arah barat juga rusak juga ya. Coba diukur lagi ya. Kita belok kiri ini menuju perbatasan dengan Desa Kedawung ya. Untuk di wilayah selatan Desa Kedawung, perbatasannya. Di wilayah timur adalah berbatasan dengan Desa Mujurlor. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Buntu. Nah, kalau lurus terus ke arah barat itu nanti masuk di Kecamatan Sampang dan Maos. Komplit yang namanya Desa Gentasari ya, baik secara ekonomi, kemudian penghasil padi, kemudian jalanan rusak, tokoh-tokoh nasional. Daerah ini juga dikenal sebagai daerah langganan banjir. Ya, untuk para pejabat daerah atau pemerintah daerah harap memperhatikan Desa Gentasari, terutama terkait dengan infrastruktur jalan. Jangan sampai hancur, karena ini daerah penghasil ekonomi dan penghasil tokoh ya. Kalau nggak diperbaiki nanti pada kualat. Ya, mungkin tadi di beberapa titik Anda melihat rumah-rumah megah maupun kendaraan yang cukup mewah, meskipun cuma sekilas ya, itu tandanya bahwa ekonomi ataupun daerah ini penghasil konglomerat kampung. Nah, ini daerah persawahannya menuju perbatasan dengan Desa Kedawung ya, tepatnya di Kecamatan Kroya. Nah, nanti kita menuju setelah dari perbatasan Kedawung ini, nanti yang perempatan Balai Desa atau Pasar Bayeman itu nanti kita coba lurus, dan admin memohon maaf tidak bisa mengelilingi seluruh desa karena akan panjang kali lebar kali luas videonya ya.
Ya, admin sambil mendongeng ini ya. Dulu pernah terkabar bahwa industri jamu di Gentasari ataupun yang lebih dikenal dengan industri jamu Cilacap pernah beromset hingga 10 triliun secara nasional ya. Luar biasa, itu sekitar tahun 1990-an lah ya. Nah, ini jembatan perbatasan desa. Nah, ini bisa disebut kali Tipar kalau nggak salah orang ini sering bilang, padahal ini ada lurusannya Rawa Kembang ataupun Pencangakan ya. Inilah perbatasan desa Gentasari dengan desa Kedawung, dan alhamdulillah jalanannya pun hancur ya. Coba nanti kita berbalik lagi sebentar lagi setelah perbatasan ini ke perempatan Bayeman. Tadi belok kiri, sekarang di perempatan kita lurus. Nah, ini kita melewati balai desa Gentasari. Nampaknya arah barat, kita mau menuju dengan perbatasan Maos ataupun Sampang. Desa Gentasari ini merupakan salah satu desa yang belum diizinkan dimekarkan, sehingga jumlah penduduknya pun berlimpah. Diperkirakan di tahun 2024 itu penduduknya sekitar 15.000 ya. Posisi sekarang yang tercatat adalah 14.500. Namun karena penduduknya juga banyak yang keluar masuk ataupun menjadi tenaga di luar pulau, luar provinsi maupun luar negeri, sehingga bisa dikatakan 13.000 hingga 14.000 yang tinggal di desa Gentasari. Barusan tadi gedung-gedung yang tinggi adalah SMA Negeri 2 dan SMP 4 Kroya. Untuk warga Kroya maupun warga desa Gentasari yang ada di luar negeri, di luar provinsi, yang mungkin kangen, video ini diambil pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 3 sore. Pemirsa JPC Official TV, di perempatan ini perjalanan berakhir untuk membahas masalah desa Gentasari. Ini adalah Museum Susilo Sudarman, sebuah museum dari seorang jenderal bintang 4 yang berasal dari desa Gentasari, yang pembahasannya telah kita sampaikan tadi di sepanjang video ini. Apa yang menarik dari desa Gentasari adalah desa yang saat ini belum mekar, sehingga merupakan desa dengan jumlah penduduk 2-3 kali lipat desa lain, kurang lebih sekitar 13-14.000 jumlah penduduk. Sampai berjumpa kembali di program acara Kenali dan Cintai Desamu. JPC Official TV, Awim Haryanto beserta kru Herianto melaporkan untuk Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.